Assalamualaikum, jangan lupa subscribe, klik lonceng untuk mendukung channel aku. Itu semua gratis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Tuh, kok enggak semangat? Coba diulangi kalau ibu tanya, apa kabarnya? Jawabnya seperti biasa ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Gitu ya. Biar semangat. Ya, Bu. Coba sekali lagi. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, 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 yes. Oke. Yes. Sehat semua ya anak-anak. Sehat, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa kita cukupkan. Nah, sebelum mulai pembelajaran, coba Ibu absen dulu ya. Hari ini yang tidak masuk? Lengkap semua? Masuk semua ya? Bu. Oke, berarti semuanya sehat, masuk semua. Kita mulai pembelajaran seperti biasa. Sudah siap belajar kan? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, sebelum mulai belajar, seperti biasa, kita membaca dulu 15 menit. Ini ada teksnya. Nah, kelihatan? Kelihatan. Nah, coba Ibu beri waktu 15 menit ya untuk kalian membaca dulu. Sudah, Bu. Sudah? Rifki juga sudah baca? Sudah selesai bacanya? Rohim sudah? Sudah. Ya, berarti sudah semua ya. Coba kalau sudah membaca teksnya, coba Ibu tanya. Teksnya tentang apa? Tentang jagung. Tentang? Jagung. Oke, tentang jagung. Apa yang diceritakan dalam teks itu? Coba, siapa yang mau bacakan di paragraf awal? Paragraf pertama. Ya, coba Rifki baca paragraf pertama. Yang jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ya, jadi teks yang dibaca tadi adalah tentang jagung. Nah, kenapa hari ini kita membaca teks tentang jagung? Karena tema hari ini, tema pembelajaran pada kali ini adalah tentang selamatkan makhluk hidup. Nah, tahu nggak makhluk hidup itu apa? Apa? Ada yang bisa jawab? Apa, Rohim? Suaranya nggak jelas. Makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa? Makhluk yang bisa tumbuh dan berkembang. Nah, contohnya apa? Makhluk hidup. Ada apa Kita. saja? Ada kita. Berarti ada manusia. Iya, hewan. Ya, benar, ada hewan. Ada tumbuhan, benar.
Nah, setelah membaca teks ini, terus tema pembelajaran kita pada hari ini adalah selamatkan makhluk hidup. Nah, adapun tahapan kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita itu ada kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan juga menyimpulkan. Nah, selanjutnya, setelah membaca teks tersebut, nah kalian bisa nggak sebutin salah satu tumbuhan yang biasanya juga dijadikan bahan makanan oleh manusia? Selain jagung, apa biasanya dijadikan bahan makanan? Ayo, setiap hari makan apa? Nasi, padi dari Nasi padi, dari Bu. apa? Padi, Padi. Oke, dari padi, pinter. Terus apa lagi selain padi? buah-buahan, sayur-sayuran. Sayur-sayuran, oke. Oke, kita next kan ya slide-nya. Oke, nah ini dia. Nah, Ibu punya 3 gambar tumbuhan yang biasanya sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Yang pertama itu ada gambar apa? Kentang. Oke, kentang. Ada yang sudah pernah makan kentang? Udah. Oke. Terus apa lagi gambar yang kedua? Padi. Padi. Terus yang ketiga gambar apa? Singkong. Gambar singkong. Oke. Biasanya kalau kentang ini dijadiin apa sama orang-orang? Sambal goreng kentang. Oke, ada kentang goreng, terus ada keripik kentang kan? Terus kalau padi diolah menjadi apa? Nasi. Jadi beras dulu. Oke, jadi beras, habis itu diolah menjadi bisa jadi nasi, bisa jadi juga bubur. Lalu singkong. Singkong biasanya dimakan atau dijadikan apa? Dijadikan keripik. Oke, keripik. Terus apa lagi? Direbus. Oh, direbus. Makan pakai ikan asin enak ya. Nah, terus Ibu mau nanya lagi. Masih ingat nggak pelajaran sebelumnya? Kalau kentang ini berkembang biak dengan apa? Kan ada tunas, ada umbi akar, umbi batang, umbi lapis. Nah, kalau kentang ini perkembangbiakannya menggunakan apa? Umbi apa? Kan ada umbi lapis, umbi batang, sama umbi akar. Ayo, siapa yang jawab? Pakai umbi apa ini? Kalau umbi lapis itu contohnya bawang. Kalau kentang ini termasuk umbi apa? Umbi batang. Batang. Iya, benar, umbi batang. Nah, kalau singkong pakai apa? Ini termasuk akar. umbi juga ya, umbi akar, karena dia itu yang dikonsumsi adalah di bagian akarnya yang menggembung. Oke, sudah ingat ya? Nah, tiganya ini kan termasuk dalam jenis tumbuhan kan? Benar? Ya, Bu. Oke, sekarang Ibu tanya, apa yang kalian ketahui tentang tumbuhan? Tumbuhan itu apa? Ayo, atau apa manfaat dari tumbuhan? Manfaat dari tumbuhan banyak. Coba contohnya satu apa, Rohim? Satu, tumbuhan. Bisa sebagai sumber makan. Oke, sumber makanan bisa. Terus kalau buat hewan juga bisa ya sebagai sumber makanan, karena beberapa hewan juga ada yang mengonsumsi tumbuhan seperti kambing yang makan rumput, sapi makan rumput, dan lain sebagainya. Nah, lalu selanjutnya, kira-kira ada nggak manfaat dari tumbuhan? Ada. Ayo, ada nggak? Ada. Ada. Contohnya apa? Contohnya simpel aja. Tumbuhan itu bisa menjadi makanan untuk manusia dan juga hewan. Benar nggak? Kan padi dari tumbuhan. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada? Belum ada ya?
Nah, coba Ibu juga punya satu gambar. Nah, coba Rifki, Joko, sama Rohim lihat di gambar ini ada apa saja. Nanti Ibu akan minta satu-satu untuk bercerita. Ibu beri waktu 3 menit ya. Kalian boleh bercerita bebas. Ceritanya pendek aja. Misalkan ada seorang ibu yang lagi ngapain, terus ada apa saja di sini, ada hewan apa saja. Nah, Ibu kasih waktu 3 menit ya. Baik, sudah. Ayo, coba Ibu tanya saja ya. Rohim, apa yang ada pada gambar? Pada gambar ini ada apa aja? Apa yang dilihat? Ini ada siapa? Ini, ya Ibu tanda panah. Rifki, coba. Ini apa yang kamu lihat dari gambar ini? Ada anak-anak sedang main. Ya, benar. Ada anak-anak yang sedang main. Terus ada apa lagi? Ayam mencari makannya untuk anaknya. Ya, ayam sedang mencari makanan bersama anaknya. Lalu apa lagi? Ibu yang memanen wortel. Oh ya, ada juga ibu yang sedang memanen wortel. Lalu ini ada apa nih? Kelinci yang sedang makan wortel. Ya, kelinci yang sedang makan wortel. Nah, tadi manusia, hewan, dan juga tumbuhan kita sebut apa? Makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Nah, kalau dari gambar ini, setuju nggak kalau Ibu bilang, ini kan ada tumbuhan, tuh, terus ada kambing sama kerbau yang juga makan rumput. Rumput termasuk tumbuhan. Setuju nggak kalau misalkan Ibu bilang, tumbuhan adalah sahabat manusia? Setuju. Setuju ya? Ya, Bu. Nah, ada yang mau bercerita? Sedikit saja tentang gambar ini. Coba dimulai dari Rifki dulu. Diceritakan, kamu melihat apa di sini? Ayo, langsung aja, nggak apa-apa. Yuk. Tadi ada seorang ibu yang lagi ngapain? Ada seorang ibu yang memanen wortel. Ah, lalu? Yang menyirami padi. Ya, padi. Ada anak 2 anak yang bermain. Oke, pintar sekali Rohim. Nanti Rifki masih Ibu suruh cerita ya di akhir pembelajaran. Nah, lalu tumbuhan ini kan memiliki manfaat untuk manusia dan juga hewan. Karena manusia dan hewan ini makan dari tumbuhan. Nah, ini Ibu ada video, kalian tonton, Ibu tampilin terus kalian tonton, dan kalian catat juga kalau bisa. Nanti Ibu akan tanya, apa yang disampaikan dari video tersebut? Sudah siap? Ya. Di sekitar kita banyak sekali tumbuhan, baik tumbuhan yang kecil sampai tumbuhan yang besar. Tumbuhan terdiri dari bagian-bagian seperti daun, batang, dan akar. Teman-teman pada tahu kan kalau tumbuhan sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Manusia dan hewan tidak bisa hidup tanpa keberadaan tumbuhan. Apa saja sih manfaat tumbuhan? Yang pertama, tumbuhan sebagai penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida.
Salah satu bahan atau material yang dihasilkan tumbuhan saat membuat makanan adalah gas oksigen. Gas oksigen ini merupakan bagian penting dari makhluk hidup, khususnya manusia. Ketika manusia bernafas, kita menghirup oksigen yang diambil dari udara untuk menjaga sel dan tubuh kita tetap hidup. Yang kedua, tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan. Tumbuhan dan tanaman menghasilkan semua makanan dari yang dimakan binatang, termasuk makanan yang dimakan manusia. Hewan-hewan yang menghasilkan daging untuk konsumsi manusia seperti ayam dan sapi memakan tumbuhan seperti rumput, gandum, jagung, atau yang lain. Tanpa tanaman tidak akan ada makanan. Semua karbon dalam protein, lemak, dan karbohidrat berasal dari tanaman melalui proses fotosintesis. Yang ketiga, yaitu tumbuhan sebagai penangkap zat pencemar dan limbah industri. Tumbuhan bisa menangkap zat pencemar dan limbah industri atau bisa dikenal dengan sebutan polutan, di mana polutan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Keberadaan ruang hijau di area-area perkotaan menjadi penting untuk melawan polutan. Tumbuh-tumbuhan di dekat lingkungan perkotaan dan industri akan sangat efektif meningkatkan penyerapan polutan. Yang keempat, tumbuhan sebagai pelindung dari erosi dan abrasi. Tumbuhan sangat penting untuk menjaga kondisi tanah yang baik. Akar tanaman membantu menyatukan tanah. Dengan tumbuhan bisa mengurangi erosi, abrasi, dan membantu melestarikan tanah. Yang kelima, tumbuhan sebagai tempat perkembangbiakan dan rumah bagi hewan. Tumbuhan sangat penting dalam menyediakan habitat bagi sejumlah besar spesies yang berbeda. Tumbuhan adalah habitat utama bagi ribuan organisme lain. Hewan hidup di dalam, di atas, maupun di bawah tanaman. Tumbuhan menyediakan tempat berlindung dan keamanan bagi hewan. Tumbuhan menyediakan tempat bagi hewan untuk mencari makanan lain. Satwa liar asli bergantung pada spesies tumbuhan seperti pohon. Tanpa tumbuhan, hewan-hewan itu belum tentu dapat mempertahankan diri. Sudah paham kan teman-teman? Sebenarnya masih banyak manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Maka dari itu, ayo kita lestarikan tanaman ya, dengan cara menanam pohon dan juga jangan sembarang menebang pohon. Sudah didengar videonya? Sudah. Bagus nggak videonya? Bagus. Nah, videonya tentang apa? Hidup tumbuhan. Ya, tentang tumbuhan. Apa yang diceritakan videonya? Tentang manfaat tumbuhan. Tadi sudah dengar manfaat tumbuhan apa saja? Coba Rohim dulu, apa manfaat tumbuhan yang pertama? Penghasil oksigen. Iya, benar, penghasil oksigen atau CO2. Jadi, oksigen itu fungsinya buat apa? Untuk kita bernapas. Buat kita bernapas. Jadi, yang kita berada di bumi, sekarang kita itu bernafas dengan oksigen, dan oksigen itu dihasilkan dari tumbuhan. Nah, bagaimana tumbuhan menghasilkan oksigen? Dengan cara fotosintesis. Ya, fotosintesis. Nah, di proses fotosintesis itulah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigen inilah yang kita pakai untuk bernafas sehari-harinya. Nah, lalu apalagi manfaat dari tumbuhan? Rifki, tadi dengarnya apa? Manfaat tumbuhan? Sebagai makan untuk hewan. Ya, sebagai sumber makanan untuk hewan dan juga manusia. Contoh sehari-hari kita itu makan dari tumbuhan itu apa? Sayur-sayuran. Ya, benar, sayur-sayuran. Rohim suka makan sayur nggak? Agak kurang sih, Bu.
Kalau Rifki? Sama, agak kurang, Bu. Agak kurang. Sayur apa yang paling disukai? Ada nggak sayur kesukaan gitu? Sayur kangkung. Ya, sayur kangkung. Nah, itu juga sehat makan sayur. Kalau Rifki sayur apa? Sayur kangkung juga. Ya, sama ya berarti. Nah, lalu selain sayur, apa lagi yang biasanya makanan manusia itu berasal dari tumbuhan? Banyak itu, selain sayuran apa lagi? Bahan makanan pokok kita apa? Padi. Beras, ya padi, terus diolah menjadi beras. Terus di beberapa daerah seperti Madura juga makanan pokoknya itu jagung. Jagung itu kan juga berasal dari tumbuhan. Lalu ada apa lagi yang berasal dari tumbuhan? Banyak ya, seperti singkong, kentang, dan lain sebagainya. Lalu kalau misalkan hewan, contohnya hewan mengonsumsi makanan dari tumbuhan itu apa? Hewan yang mengonsumsi makanan dari tumbuhan. Tumbuhannya apa Sapi, contohnya? rumput, Ya, sapi mengonsumsi apa? rumput. Ya, rumput. Kerbau, sapi, kambing mengonsumsi rumput. Terus ada juga seperti musang yang mengonsumsi biji-bijian juga. Itu kan juga dari tumbuhan. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Lalu selain itu manfaat tumbuhan apa lagi? Selain sumber makanan. Nah, tadi di video itu ada dijelaskan bahwa salah satu manfaat tumbuhan juga bisa menyaring udara yang kotor. Nah, misalkan ada pabrik ataupun asap-asap dari kendaraan, kalau misalkan di tempat itu tidak ada pohon ataupun tumbuhan, maka udaranya mudah tercemar. Artinya udaranya kotor dan itu tidak baik untuk dihirup. Artinya nanti paru-paru kita bisa bermasalah karena menghirup udara yang kotor. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak di rumah punya lahan yang luas, lebih baik digunakan untuk menanam pohon supaya udaranya menjadi bersih, lingkungannya menjadi asri. Nah, di sini ada yang sudah menanam pohon belum di rumahnya? Atau menanam tanaman bunga juga boleh? Sudah. Sudah ya, berarti di rumahnya itu termasuk udaranya bersih. Bagus itu. Selain itu ada lagi manfaat tumbuhan? Menahan erosi dan abrasi. Ya, benar. Menahan erosi dan abrasi. Tahu nggak erosi dan abrasi itu apa? Erosi dan abrasi itu bisa dikatakan seperti banjir. Jadi kalau misalkan di suatu daerah tidak ada pohon, nah maka daerah itu mudah terkena Banjir. banjir, benar. Nah, makanya biasanya sudah ada yang pernah ke Pantai Singkawang belum? Atau main ke lewat-lewat di daerah Mempawah di Kalimantan Barat? Nah, itu kan di tepi pantainya itu pasti selalu ada tanaman. Dan kalau di tepi pantai itu kebanyakan yang ditanam adalah tanaman bakau. Karena tanaman bakau itu bisa menahan erosi dan juga abrasi untuk di daerah pantai agar tidak terjadi banjir. Terus kalau misalkan hujan curahnya tinggi juga kalau misalnya ada pohon itu lebih baik karena bisa menahan, akar pohon yang besar itu bisa menahan air karena dia kan nyerap air. Jadi tidak akan terjadi banjir. Lalu apalagi, ada lagi nggak? Selain tumbuhan itu untuk menahan erosi dan juga abrasi. Nah, terakhir itu tumbuhan itu sebagai produsen. Tahu nggak produsen itu apa? Berkembang. Produsen itu adalah yang memproduksi. Nah, artinya tumbuhan itu adalah selalu memproduksi tumbuhannya agar bisa dikonsumsi. Kayak padi itu kalau sudah habis, sudah dipanen harus ditanam lagi. Supaya padinya bisa berkembang, dan berkembang itu yang disebut dengan memproduksinya. Paham ya sampai sini ya?
Paham, Bu. Ya, ada pertanyaan? Ke bawah itu. Nah, ini bentar ya. Di sekitar kita, Nah, ini tadi sudah ya manfaat tumbuhan. Ini Ibu ada kuis. Anak-anak jaringannya bagus kan? Karena kuisnya ini online. Ya. Nah, sebentar Ibu kirimnya di chat grup ya, di chat ini. Share dulu. Nanti anak-anak join dulu ke joinmyquiz.com, terus nanti masukin passwordnya. Ya, Bu. Bu. Join dulu ya ke joinmyquiz.com. Ini Bu kirimin passwordnya. Jadi mau ujian sih. Sudah. Di situ ada 11 pertanyaan. Silakan dijawab. Nah, satu pertanyaan itu 30 detik waktunya. Belum ada yang masuk ya. Kalau misalkan ada kesulitan, dikasih tahu ke Ibu ya. Sudah. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, silakan dijawab soalnya. Sudah selesai, Bu. Sudah, oke kita sambil nunggu yang lain ya. Ya, Bu. Sudah, Rohim sudah diisi kuisnya? Sudah, Bu. Sudah, skornya berapa? Salah 2, Ibu. Salah 2 ya. Ya. Cari boleh dulu. Oke, ini deh skornya. Ini kelihatan nggak skornya? Kelihatan, Bu. Nah, coba. Oh, Rifki hebat. Tepuk tangan dulu. Ternyata Rifki paling tinggi 100. Nah, lalu di urutan kedua ada Joko, terus ada Muhammad Rohim. Rohim salah 2 soal ya? Ya. Eh, Salah di semen tadi.
Oh, di semen kamu isi apa? Kok bisa isi semen? Patungan keras, Bu. Oh ya, Dari nah, isi semen semen. ya, Bu. kita Aduh. bahas dulu bersama-sama. Jagung termasuk apa? Tumbuhan. Ya benar, tumbuhan. Lalu yang kedua dibaca nih, Rifki soalnya. Manusia dan hewan memperoleh manfaat dari Tumbuh Ya, tumbuhan ya. Ini rata-rata benar ya. Terus yang ketiga, tumbuhan berperan sebagai apa? produsen. produsen. Pinter. Yang keempat, Rohim dibaca soalnya. Cara menjaga lingkungan adalah menanam tanaman hijau. Ya, di halaman rumah. Benar, ini rata-rata benar ya, 80%. Terus yang kelima soalnya, tanaman yang dapat melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Apa? Tanaman bakau. Ya, tanaman bakau, benar. Lalu yang keenam, Rifki baca lagi soalnya. Tanaman kentang berkembang biak dengan umbi batang. Umi batang ya. Oh, ini Rohim salah yang ini kayaknya ya. Rifki benar ya. Rohim baca soal nomor 7. Tanaman singkong berkembang biak dengan umbi akar. Ya, umbi akar. Lalu yang ke-8 Ibu yang baca ya, soal 8. Suatu proses pengambilan karbon dioksida di udara ini proses tumbuhan untuk selanjutnya dikeluarkan kembali ke udara menjadi oksigen disebut apa tadi? Proses apa? Fotosintesis. Fotosintesis. Benar. Terus, Lalu yang ke-9, bahan yang digunakan untuk membuat patung. Rohim, tanah liat. ya, tanah liat, bukan semen ya Rohim ya. Kalau semen kamu buat ngecer rumah. Iya. Iya. Lalu yang ke-10, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, yang ditanyakan adalah paragraf utamanya. Paragraf utamanya apa? Paragraf utamanya bisa dilihat pada kalimat pertama. Sebagai Jagung, negara. ya benar Rifki. Jagung merupakan makanan pokok berbagai negara. Soal yang terakhir. Nah, bahan yang digunakan untuk membuat patung ini sama soalnya. Jawabannya apa? Tanah liat. Tanah liat. Bukan semen ya. Oke. Terima kasih. Ini nilainya tuntas semua. Kalau salah Nilai. salah 2, 80% itu benar. Nah, karena waktunya sudah habis, coba kita simpulin hari ini kita belajar apa? Tumbuhan. Tentang tumbuhan. Tema hari ini apa? Selamatkan Tentang tumbuhan. Selamatkan makhluk hidup. makhluk hidup. Benar. Nah, lalu coba Rohim, apa yang dipelajari pada hari ini? Tentang makhluk hidup. Nah, tentang makhluk hidup. Lalu Rifki, coba Ibu tanya, salah satu manfaat tumbuhan apa? Itu sebagai produsen makanan. Ya, sebagai produsen atau bisa memproduksi bahan makanan. Lalu terakhir Rohim, Ibu tanya, kalau untuk hewan manfaatnya apa? Manfaat tumbuhan. Untuk hewan berkembang biak biar hewan itu tumbuh dan berkembang. Ya, agar hewan bisa tumbuh dan berkembang, maka dia juga membutuhkan tumbuhan. Nah, belajarnya hari ini senang? Senang. Materinya susah? Tidak, Bu. Enggak ya, enggak susah ya. Baik, terima kasih anak-anak. Terus ngerjain soalnya juga semuanya tuntas nilainya. Nah, kita lanjutkan materi berikutnya di pertemuan selanjutnya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, nanti kalau misalkan ada yang belum paham, nanti ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Nah, lalu sebelum kita mengakhiri pembelajaran, karena tadi kita di awal. Baik, selesai ya pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Sebelumnya tetap jaga kesehatan karena kita masih pandemi. Kalau jalan kemana-mana tetap patuhi protokol kesehatannya. Terima kasih ya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.